Hadir di obrol-obrol kali ini. Ribet banget. Oh, udah. Ya? Udah. Enggak, gue biar nggak lupa Oh, masker iya, itu kan iya. karena masker itu kalau dipakai itu kan nggak boleh ditaruh di jenggot, di leher, iya. apalagi taruh di mata, ya kan nggak kelihatan nanti jalan gitu. Jadi makanya Oke, digantung. digantung. But anyway, Fadi Iskandar is here. Ada sound efeknya nggak? Hah? Nggak, bikinin. Oke. Hei, Pak. Ngedit sendiri ya, Pak? Dari sini capek, Pak. Ya kan? Oh, ini minta loopingan audio-audio aja dari Pak Dem. PR banget. Kirim via email, iya, nanti kan tinggal ditempel Tempel. gitu dong. Yeay, gitu kan. Bisa gua cari itu sih. Iya sih, benar. Tapi anyway. Silent dulu handphone. Oh iya betul. Di obrol-obrol, jadi memang ini adalah rangkaian yang gua ajak ngobrol teman-teman tim Diari Misteri Sarah, Kan Mbak lu Sarah, juga. Pak Dem. Nah kan gue ngajak ngobrol. Masa gua ngajak ngobrol diri sendiri? Monolog dong jadinya, Pak. Ada kaca, Pak, di Oh iya belakang. benar. Wisnu dan teman-teman yang Bentar, lain. ini kameramennya kenapa ganteng banget ya? Oh sorry, kita kameramen itu sampai menghadirkan yang profesional karena dulu pun dia juga sempat ngebantuin gue pas gue bikin konten. Oh, itu bisa dibalikin nggak? Masuk aja inframe coba mukanya doang dikit. Dikit aja, dikit. Dia udah diajak ngobrol belum? Hah? Kalau dia yang diajak gua- ngobrol, gue yang megang kamera gitu. Gue udah ngajak ngobrol dia, bahkan udah. gue punya program bareng sama dia. Oh, Ononi Ononi. namanya. Heeh. Jangan salah nyebut. Jangan salah nyebut. Oninu jadinya. Bener nggak? Kalau salah nyebut Oninu kan? Oninu, bener. Kebalik itu. Yang bener kan Onuni. Heeh. Kalau salah nyebut Oninu. Gue nunggu aja lu salah. Nggak akan. Anyway, kita... Aduh. Tit gitu. Ini susah nih, ini susah. Gue tayangin lu beneran. Oke. Anyway, kita di Ya. sini ngebahas mengenai Diari Misteri Sarah gitu kan. Lu bergabung dari awal Diari Misteri Sarah, kita udah tahu track recordnya. Tapi kan image yang hadir seorang Fadi Iskandar itu adalah humoris. Masa sih? Gila, katanya, Fadi tuh lucu banget. Gue bukan pelawak loh. Gue Gua serius loh kalau di DMS tuh. Makanya itu dia, gue bingung. Orang tuh bilang Fadi. Pak, Ngedit lagi ya? ngedit Pak. Capek itu Pak. Bapak kan tahu saya ngedit sendiri Pak. Iya, iya. Ini saya mesti cari back sound. Need-nya itu PR Pak. Gampang. Belum grafik suara Pak. Kan titnya kan Kalau nggak gue matiin aja audionya. kalau nggak lo rekam aja, lo rekam tit gitu terus lo Nggak, tambel. gue matiin aja audionya, gue potong. Oh, iya, benar. Ya kan, jadi kosong. Kalau Anda mendengarkan suara-suara kosong, tiba-tiba hening, itu adalah karena gue harus menyensor omongan Bapak satu ini. Lu pakai satu aja lu. Oke. Oh iya kenceng banget kan lu. Iya makanya. Gimana humornya? Kenapa lo image-nya humor sih? Gue juga nggak tahu. Emang apakah itu cara lo untuk menutupi rasa takut lo sebenarnya di lokasi angker sehingga lo Sebe- berusaha untuk melawak? sebenarnya Bukan gua- melawak, maksudnya lo berusaha untuk relax gitu? Enggak juga sih. Kalau aku sih waktu pas gabung gue, aku Emang tuh lagi kayak banyak kalau cara misalnya ngomong gosip, kamu tuh aku. kayak nggak bisa gitu. Jadi kayak kalau ngomong lu gue tuh kayak oh my god kayak anak zaman sekarang gitu. Oh, gitu ya. Oke, Dan- well. Sebenarnya kan gue kenal Sarah udah lama ya Ya. kenalnya gitu kan. Tapi kalau misalnya gue bonding sama Sarah itu ketika gue punya program yang sama Ya. di salah satu stasiun TV Yes. ya, judulnya MM waktu itu. Jus Dan ya? iya. Waktu itu gue biasanya pesennya mangga, dapatnya strawberry. janda. Oh ya. Ya, Tuh kan datang tuh. gak gue sensor. Nyium nggak wangi-wangi sesuatu? Ada aroma tertentu ya? Aroma orang pengen tertentu ya? nyambit. Kan bocor tuh di situ tuh kelihatan. Ada penampakan ya tadi ya. Ya jadi, Ngomongin penampakan, kenapa ngeliat cara gue? hah? Sungguh. Aku tuh. Kenapa setiap ngeliat dia gue main nyanyi? Komedi ya, sumpah ya. Nggak serius. Jadi gini, waktu pas gue di MM sama Sarah itu kan memang program itu kan ya namanya TV ya menuntut bahwa ya kalau yang serem, kalau bisa kita buatnya serem gitu. Nah tapi di situ memang alhamdulillah kita buatnya memang bener-bener nggak ada gimmick sama sekali. Aku sama Sarah tuh fokus banget untuk ngejagain please jangan ada gimmick ataupun penipuan publik lah kalau Ya. istilahnya dari gue kayak gitu. Karena gue sama Sarah kebetulan kita satu frekuensi yang idealisnya tuh oke gitu. Walaupun acaranya nggak lanjut, tapi alhamdulillahnya dari situ muncullah lahirnya DMS. Walaupun sebenarnya DMS sebenarnya konsepnya udah lama banget Ya. sebenarnya kan. Gitu. Tapi akhirnya DMS jalan dengan formasi yang baru dengan ada gue di situ. Nah,
Kalau di MM, karena memang suasana yang memang itu angker, serem dan Tegang. segala macam tegang, dan gue memang sering ngobrol sama produser dan juga director kalau bisa tuh karakter gue di situ tuh kan gue memang nggak percaya yang kayak gitu. Ya gue percaya tapi gue tidak bisa melihat jadi suka-suka gue Ya. kalau gue mau marah kayak gue. Jadi gue lebih ekspresif sebenarnya di sana, lebih kayak nantangin dan itu emang udah tuntutan kerjaan gue sebagai lu host di sini Begini kalau karakter bisa lu. karakter lu kalau bisa lu nantangin dan memang gue emang berani Ya. gitu kan. Nah ketika di DMS Sarah nggak mau gue yang begitu yang emosian Yang nyolot gitu yang ya. nyolot gitu bahwa kan kita pengen denger cerita mereka kalau kitanya datangnya kayak gini deh. Gue pengen lu curhat sama gue, tapi gue ngamuk-ngamuk mintanya. Lu bakal curhat nggak gak? enak. Nah kayak gitu. Nah Sarah tuh ngibaratkan ngasih tahu gue kayak gitu. Jadi gue lebih yang Tone down, yang lebih santai gitu. Ternyata ya gue nggak tahu kalau dibilang humoris karena gue ngerasa gue nggak lucu. Celutukan. Aku juga nggak tahu ya selama celutukan gue nggak pernah selama celutukan gue tidak di mention sama Pak Dem kadang-kadang Fat bicaranya jangan gini berarti gue nggak tapi Masih kalau aman misalnya lah. kalau misalnya Pak Dem nggak bersuara ya udah gue Apa adanya. apa adanya aja ya karena kita pengen ngomong itu ya gue ngomong aja karena kita nggak ada skrip sama sekali kan Betul. sampai opening pun kita nggak ada skrip yang ada skrip itu ketika ada built in Ya. Atau closing. Kalimat closing doang kan. kalimat Tapi di closing sini- itu pun nggak ngafalin, itu Iya. pun bukan skrip, itu pun kita refleks udah. gitu karena Iya. itu udah tagline-nya Diary Misteri Sarah kan, Iya. gitu. Akhirnya kita kayak gue sama Wisnu tuh nggak pernah janjian. Siapa-siapa. Sarah yang ngomong kami di sini tidak mengusungkan apa yang kami percaya, kami di sini. Nah kami di sini hanya berbagi cerita. Itu tuh part yang Iya. sebenarnya Sarah juga bisa nyebutin. Tiba-tiba refleks, gue sama Wisnu tuh yang bareng selalu ngomong. Akhirnya jadi closing-nya itu selalu begitu gitu. Dan itu nggak ada janjian ya sama sekali. Itu Kalau refleks. pesulap ya? Hah? Nggak pernah ada janjian sebelumnya ya? Emang pesulap janjian? Oh kalau pesulap kan gitu kalau show. Kita Oh. nggak pernah ketemu sebelumnya, kita nggak pernah janjian ya gitu. Oh iya benar. Oh iya benar. Gue agak ngolek nih otak gue nih. Oke. Nah tapi maksudnya ya you're just being yourself actually Iya. di sana gitu kan. Dan gue maksudnya gini, lo sendiri ada nggak sih rasa takut kalau kasih angker? Ada lah. Ada nggak masa. rasa takut? Ya mau nggak mau Mbak berinteraksi segala apa. Lo ada rasa takutnya nggak sih? Gue bingung ya kalau misalnya dibilang rasa takut. Mungkin takut gue tidak spesifik ke arah yang serem-serem ya. Mistisnya gitu. Mistisnya gitu. Gue cuman takut itu kalau misalnya dia tidak mencintai aku lagi. Kesel nggak? Nggak. Bingung mau komentar apa? Aduh, bingung ya? Wawancara. Takut kalau keluarin komentar tuh membuat hatinya semakin redam gitu. Jadi kalau takut sih, ya pasti setiap orang ada rasa takut ya. Mungkin sekarang kalau kata Sarah, aku udah mulai sensitif gitu. Cuman ya aku kan selalu mengignore bahwa enggak, gue nggak bisa lihat, enggak, gue cuma ngerasain gitu. Kadang-kadang gue ngeliat sekelebat kayak gitu, kayak gue harus make sure lagi. Ternyata kadang-kadang mereka nggak ngomong iya apa enggak, mereka cuma salam sama senyum. Nah itu najis buat gue kayak, oh berarti bener apa yang gue Iya. lihat kayak gitu loh. Takut sih, enggak ya. Kecuali karena gini, kalau gue jalan sama Sarah sama Demian, gue nggak ada rasa takut. Kenapa? Gue ada tanggung jawab untuk jagain Sarah. Dan beberapa Lagi fokus ke situ. fokus ke Sarah gitu. Dan kadang-kadang kalau ada yang nyerang ke Wisnu kan, kadang-kadang Wisnu juga kan energinya cukup banyak terserap. Jadi gue juga tetap harus Jagain. standby untuk jagain Iya. Wisnu. Tapi kalau gue jalan sama Demian, itu rasa takut gue ada. Takut apa? Hah? Takut kalah lari sama Demian. Gue nggak tahu ya. Gue nggak tahu. Kalau sama Sarah sama Wisnu tuh kalau jalan gitu sama mereka, Lo kalau- yakin aja aman gitu ya? karena fokus gue adalah jagain mereka, Iya. ya kan, terutama Sarah gitu. Tapi kalau sama Demian, gue nggak tahu kenapa ada aja yang bikin kayak gini, kayak berapa episode 2 kali apa kalau nggak salah. Episode terakhir deh waktu itu syuting di daerah tempat dataran tinggi gitu, inisialnya Puncak. Itu bukan inisial, itu nama. Oh nama tempatnya itu Iya. ya? Oke. Jadi ceritanya gue sama Demian jalan menyusuri si bekas rumah sakit itu, dan gue udah bilang sama Demian, Dem, ini tuh udah jauh banget loh. Ini tim udah nggak bisa ngeliat kita. Ini audio nih masih masuk apa nggak? Audio udah nggak masuk karena audio cuma masuk ke si kamera Iya. 360 ini kan. Jadi kita tetap jalan nih. Ya udah oke jalan. Terus
karena gue tahu dulu gue pernah syuting di situ, gue tahu kejadian apa yang ada di situ. Tahu, di rumah masak itu. Nah, ya, lu pernah juga gua pernah. di Oke, MDL kan? ya. Gue bilang, Pak Dem, gue udah nggak enak nih, gue tuh kayak ngerasa langsung merinding. Terus gue nggak tahu kenapa Demian pas gue ngomong gitu dia ngelakuin gerakan balik badan. Gue pikir kan mau lari ya. Otomatis cara gue refleks. Kayak lu tau nggak kalau lu jalan ke komplek misalnya lu mau main ke rumah, misalnya gini, gue mau main ke rumah lu nih. Nah, tapi jalan kaki pas mau deket rumah lu tuh ada rumah yang punya anjing. Kalau misalnya lu nakut-nakutin gue gitu, gue refleks lari nggak? Masih refleks kan? Nah itu kesan itu yang gue dapetin ketika Demian ngebalik badan, gue pikir dia mau lari. Nah, gue lebih cepet larinya. Gitu. Jadi bukan karena takut, karena adrenalin aja gitu. Jadi bukan karena gue takut, adrenalin itu refleks. Iya nggak? Ya refleks. Ya takut, ada takut ya tapi lebih ke refleks gitu. Iya. Gitu. Dan ternyata Demian bilang, wah gue cuman balik badan dong. Iya, ayo cepetan gue tungguin gitu. Maksudnya, tapi jadinya kocak gitu, walaupun adrenalin duk. Pas nyampe akhirnya, kenapa? Muntah gue. Karena gue nggak pernah sprint secepat itu kan. Lebih ke arah sprintnya itu ya? Lebih ke arah sprintnya gitu. Apalagi kan gue sama Demian main basket bareng. Dia posisi 3, 4, 5 bisa Demian main. Gue 1, 2, masa gue posisi 1, 2 kalah larinya gitu. Iya dong, nggak boleh. Kalau misalnya bingung posisi 1, 2, 3, 4, 5 lu googling aja. 1, 2 tuh depan, 3, 4, 5, biasanya 4 tuh pokoknya orang center. 3, 4, 5 tuh posisinya badannya udah mulai tinggi-tinggi deh. Rata-rata. Buat jagain ring. Gitu. Point guard, center. Gitu. Depan itu front, bukan. Gue lupa istilah basket. Gue main basket. Ya ada shooting guard, ada playmaker apalah gitu lah pokoknya. Maaf, kita cuma main aja. Kita nggak mau jadi atlet soalnya. Nah, tapi abis itu maksudnya gini, lu selama ini lu udah bergabung dengan DMS. Apa yang lu dapatkan buat lu pribadi? Insight apa aja? Yang lu rasakan? Insight. Karena kan lu pernah cerita bahwa ya lu ke lokasi tapi lu nggak pernah mau nonton episode kan lu. Oh iya benar. Gue jarang banget nonton. Jadi kadang-kadang kalau ada episode baru, gue selalu promoin juga dong. Karena kan emang ini kan program kita sama-sama kan. Jadi kadang-kadang gue cuma nonton openingnya doang. Pas udah lagunya beda, nah gue close. Karena gini, karena gue tahu di lokasi itu, karena gue tahu kejadian-kejadian serem apa aja. Dan gue males gue nge-flashback. Gitu. Jadi ketika gue nonton, karena gue ada di lokasi itu waktu itu, jadi gue lebih tahu gitu kondisinya seperti apa. Dan males dong, kalau lu Saradik enak, ya kan? Lu kan kayak 2 kali. 2 kali gue, ya kan gitu. Terus nobar kan seru gitu. Kalau gue kan nonton sendiri. Oh curhat ya? Ya mau nonton rame-rame juga sama siapa ya, Pak? Hati-hati dipancing ya. Oke, tapi yang maksudnya gini, yang lu harapkan apa sih? Apa DMS bisa memberikan apa buat Saradix? Sebenarnya yang gue harapin udah terpenuhi semua sih ya sama konten DMS ini. Dan gue senang banget Sarah sampai detik ini dia berpegang teguh sama prinsip dan idealisme dia bahwa dia ingin berbagi cerita dari tagline yang akhirnya tercetus itu. Memang itulah yang akhirnya setiap episode demi episode tuh kita dapat pembelajaran bahwa ya sama aja kayak gini, kayak kita belajar nggak cuma dari buku. Kadang-kadang kita bisa belajar dari pengalaman orang. Nah, kebetulan orangnya ini udah nggak ada. Gitu. Jadi ketika dia bisa menceritakan sesuatu apa yang dia lakukan di kehidupan dia atau apapun, keburukan, kebaikan gitu. Nah, mudah-mudahan itu bisa kita berkaca dan belajar dari situ. Gitu. Karena kan ada ayat juga yang ngatain bahwa ambil yang baik, buang yang buruk. Gitu. Mudah-mudahan dengan yang ada tayangan DMS tiap minggunya ini bisa membawa dampak positif dan baik untuk diri kalian untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dan so far so good, gue ngerasa beberapa Saradik juga menjadi orang yang lebih baik gitu. Anyway, nah tapi sebelum gue memberikan pertanyaan yang berikut ini yang terakhir. Segitu doang? Iya dong, cukup, jangan panjang-panjang. Oh iya, gitu kan. Satu pertanyaan terakhir gue ini saya mohon maaf, mohon banget sebelumnya gitu ya. Untuk kosakata yang digunakan harap sebaik mungkin. Karena gue males ngedit. Ya. Kosakata yang lu gunakan. Bentar, Wisnu kenapa ketawa sendiri? Ya. Kosakata yang lu gunakan. Ada anjing. Lu ngatain gue? Enggak. lu nggak berani lu bilang anjing suruh silent? Hah? Yang lihat yang lagi gendong. Oh iya. Ya. Oke. Ya ingat ya, kosakatanya harap yang baik-baik saja, jadi saya nggak perlu capek-capek sensor.
Salah. Oninu. Salah juga. Ya, padahal gue fokus banget. Onuni. Oke, satu pertanyaan terakhir ya. Yang mau lu ucapkan buat orang-orang yang bilang DMS itu pakai gimmick. Ingat, gue minta tolong, gue udah bilang dari awal. Kosakata yang digunakan harus sebaik mungkin kalau mau ngejawabnya. Kayak susah gitu. Gue tahu nih jebakan Batman terakhir. Ini kayak agak panjang nih. Ah. Lo ngeditnya. Sebenarnya satu kata juga cukup sih. Gue pakai bahasa Jepang kali ya. Be. Tutup, buka kenceng. Satu. Ya lu edit. Enggak, maksudnya gini. Ini salah satu yang akhirnya gue sama Sarah pernah ngomong dari hati ke hati ya. Bahwa, Sar, kalau dari diri gue sendiri ketika 2018 gue ngejalanin program MM, Sar, kalau dari gue pribadi gue nggak pengen ada gimmick apa segala macem. Gue percaya sama lo, gue bilang gitu, apa yang lo lihat ya itu mata gue, gue bilang gitu. Nah ternyata Sarah juga sebel. Fat, sebenarnya aku tuh nggak suka kalau ada disuruh gimmick ini. Nah jadi ini yang gue selalu pegang gitu. Jadi waktu awal-awal DMS gue bilang, Sar, lo mau bikin DMS sebisa mungkin waktunya gue siapin untuk bantu lu terus kok, gue bilang gitu. Karena apa? Karena gue sama Sarah punya visi, misi, dan prinsip yang sama gitu. Ngebuat konten ini tanpa gimmick sama sekali. Susah, iya. Kadang-kadang kita berpikir secara orang kreatif, mungkin Pak Dem ya yang akan lebih banyak ngomong untuk masalah ini, bahwa dia punya ide kreatif apa segala macem yang biasanya disuguhkan di TV yang tegang, serem, apa segala macem. Ternyata kita nggak pakai sama sekali bumbu itu. Kan kadang-kadang bikin konten tuh harus yang seru, harus yang gimana caranya buat viral segala macem. Aduh, itu Sarah sama Damien nggak pernah mikirin kayak gitu. Apalagi Sarah kayak, ya udah, di sini makhluknya cuma segitu doang. Ya, mau diapain terus lagi? mau diapain lagi? Terus ada kita pernah, Wisnu inget nggak kita masuk ke gerbang iblis, isinya bukan makhluk-makhluk yang bisa kita ajak ngobrol, isinya demon semua. Yang percuma. Nah, Sarah nggak mau, kata ya udah deh kalau episode kayak gini mau gimana lagi, terus kita mau maksain untuk memenuhi durasi untuk menyenangkan penonton daripada kru gue, tim-tim gue, ya kan semuanya kenapa-napa, harus kenapa-napa ngambil resiko itu, gue nggak akan mau. Terus ngapain juga demon diajak ngomong, yang ada kan dia bohong mulu. Percuma. Kan kita juga tolol juga dengerin mereka gitu. Ya udah akhirnya kita cabut kan nggak berapa lama. Gitu. Baiklah kalau begitu. Gitu. Jadi kata kuncinya. Thank you Pak. Siap. Kita akhiri sudah obrol-obrol kali ini. Thank you so much for watching. Berarti nanti boleh nih gue undang juga. Wisnu sih udah dijadwalin. Lu yang belum gue jadwalin. Sarah gue jadwalin. Dimen gue jadwalin. Lu juga akan hadir di Onuni nanti kapan-kapan. Onuni. Ya, ingat jangan salah nyebut. Onuni. Bye-bye.